Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mutazima Syariah dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1E, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah dasar-dasar pendidikan, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu materi dengan judul Asas Pendidikan. Pada pembahasan kali ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama asas tuturi handayani, kedua asas belajar sepanjang hayat, dan ketiga asas kemandirian. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai asas pendidikan tersebut. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan dalam pendidikan. Jadi, asas pendidikan itu lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber dari kecenderungan umum pendidikan di dunia dan bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Baik, asas yang pertama yaitu asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani merupakan asas pendidikan di Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang merupakan salah satu perintis kemerdekaan dan juga merupakan tokoh pendidikan nasional. Adapun makna dari tuturi handayani ini yaitu tuturi yang bermakna mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Lalu handayani memiliki makna mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak ini dapat mengembangkan pribadi masing-masing melalui kedisiplinan. Asas tuturi handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sosrakartono yang merupakan ahli filsafat dan ahli bahasa dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, yakni Ingarso Sungtulada dan Ingmatya Mangungkarsa. Kini ketiga semboyan tersebut menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni Ingarsa Sungtulada artinya jika di depan menjadi contoh, kemudian Ingmatya Mangungkarsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat dan motivasi, dan tuturi handayani jika di belakang mengikuti siswa dengan awas. Sehingga tercipta sebuah kalimat yaitu di depan seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa atau ide, dan dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan kepada siswa. Asas tuturi handaya ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan umum. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan semboyan tuturi handayani, yaitu tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintah, ataupun dipaksa. Seorang guru hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi jalan dari anak didiknya dan tidak mencampuri tingkah laku atau perbuatan anak kecuali apabila anak ini tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai rintangan. Dapat dikatakan bahwa asas tuturi handayani merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Kemudian, dalam kaitannya penerapan asas tuturi handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang. Yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya.
Yang ketiga, peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai manusia yang mandiri, sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, asas yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Saat ini, akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat, terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupannya. Akibatnya, apa yang dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun yang lalu tidak dapat berarti lagi atau tidak bermanfaat lagi. Hal ini disebabkan karena apa yang telah dipelajarinya itu sudah tidak relevan lagi dengan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Jadi, implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat tersebut ialah seseorang dituntut untuk mau dan mampu belajar sepanjang hayatnya. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak asing lagi bagi umat muslim, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga meninggal dunia. Jadi Islam telah lama mengenal konsep belajar sepanjang hayat ini, jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya. Kemudian, perspektif pendidikan seumur hidup dilihat dari beberapa tinjauan. Yang pertama, tinjauan ideologis. Pendidikan seumur hidup atau long life education akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian yang kedua, tinjauan ekonomis. Pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan, dan memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat, sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya. Kemudian yang ketiga, tinjauan sosiologis. Pada umumnya, di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, ditemukan masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang tua akan merupakan solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, tinjauan filosofis. Negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi pemerintah, DPR, DPD, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Hal ini menjadi tugas pendidikan seumur hidup. Yang kelima, tinjauan psikologis dan pedagogis. Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hidup. Dalam istilah yang lebih luas yaitu development. Konseptualisasi pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Yang terakhir, menurut tinjauan teknologis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Semua orang, tidak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin, dan sebagainya, dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya, seperti apa yang terjadi di negara-negara maju. Kemudian, asas yang terakhir
yaitu asas kemandirian, asas tuturi handayani, dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas tuturi handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada pendapat bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Perwujudan atas asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Kemudian sebagai informator, guru harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu memberikan dan bahkan merangsang peserta didik untuk mencari informasi selain dari dirinya sendiri. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakasa peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai asas pendidikan di Indonesia, tepatnya asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian. Mungkin itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.